Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat setia channel YouTube Langsung Musafir? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya dalam menjalankan ibadah puasanya. Pada kesempatan yang baik kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di sebuah lembah gurun pasir nan panas. Terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi di dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Makkah. Sebuah perang yang menurut perhitungan militer sulit dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berjumlah 313 orang dengan peralatan perang yang jauh dari kata memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal berjumlah 1.000 orang dengan peralatan perang lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang pergerakannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil memancing langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi perperangan turun hujan di daerah pasukan muslim. Hal ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah, akhirnya kaum muslim berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur melawan silaunya matahari yang mulai meninggi seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja, namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Pada usianya yang ke-40, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, sekaligus memulai era kerasulannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga mendapatkan tantangan yang keras. Salah satu pemimpin Makkah yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai paman yaitu Abu Thalib yang dihormati para penduduk Mekah. Ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal dan pemimpin Makkah lainnya lebih banyak membujuk Nabi agar tidak menyebarkan agama baru yang dibawanya. Mereka tidak berani memperlakukan kasar kepada Nabi. Kaum musyrikin Mekah ini risau dengan dakwah Nabi Muhammad. Meskipun ketika itu penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi masih sedikit. Sepeninggal Abu Thalib, Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya tidak lagi mendapatkan penghalang untuk meneror Nabi Muhammad. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Untuk menghindari tanggung jawab tunggal, Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh kabilah yang ada di Mekah. Namun, rencana pembunuhan ini gagal total. Ketika yang ditemukan adalah Ali bin Abu Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Peristiwa pindahnya Nabi dan para sahabat ini kemudian dikenal dengan istilah hijrah. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah. Seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya
mulai melancarkan gasuh terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Gasuh adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Gasuh dilakukan Nabi Muhammad untuk membalas Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Sampai pada akhir bulan Rajab tahun kedua Hijriah, kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin. Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil meloloskan diri. Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslimin di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukan perangnya. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari itu, 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Pada pasukan muslim terdapat 3 sahabat yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Perperangan dimulai. Perang dimulai dengan pertarungan kecil. Wakil dari kedua kubu kaum muslim mengirimkan Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah al-Haris. Sedangkan Quraisy Mekah mengirimkan Khutbah, Syaibah, dan Walid bin Khutbah. 1 lawan 1 pun dimulai, dan akhirnya wakil Quraisy Makkah tewas, sedangkan wakil kaum muslim hanya Ubaidah yang mendapatkan luka agak serius sehingga tidak mampu melibatkan diri dalam perang besar. Perang besar pun dimulai. Kaum muslim terbagi dalam 3 bagian, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Mereka bertempur dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Mereka terkoordinir dalam satu perintah langsung dari Nabi Muhammad. Sedangkan Quraisy Mekah berperang tanpa koordinasi yang jelas. Masing-masing pemimpin kabilah membawa anak buahnya berperang tanpa menghiraukan kesatuan tempur dengan pasukan dari kabilah lainnya. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Suara pedang beradu diselingi dengan bertaburan anak panah. Pemandangan lembah Badar. Pasukan Quraisy Mekah akhirnya tercerai-berai dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslim. Quraisy Mekah mendapat kerugian yang amat besar. Banyak pemimpin kabilah dari Mekah yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Meskipun menang, Nabi Muhammad melarang kaum muslim melakukan pembantaian. Mereka yang terluka mendapat perawatan, sedangkan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum muslim semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab dan sekaligus memperkuat otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan bagi kita semua agar lebih semangat dalam memaksimalkan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.